Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Mulai mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ini terkait dengan diseminasi saya untuk di sini istilahnya diskusi mawon, karena ini ini kan untuk kegiatan di sekolah kita. Dari hasil kemarin, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang sudah bisa menghadiri untuk diseminasi saya kali ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba untuk diskusi bersama komunitas SMP Negeri 6 Ambarawa dalam budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya sampaikan dalam rangka salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 untuk Kabupaten Semarang. Nah, kenapa ada budaya positif di sekolah? Ini latar belakangnya, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Jadi di sana pendidikan tidak boleh dimaknai dengan paksaan. Artinya di sini anak-anak itu tidak boleh dipaksa untuk belajar, karena tujuan untuk belajar adalah menuntun. Kita menuntun bukan menuntut. Jadi kita menuntun segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu ya sesuai dengan alam sekitar. Misalkan di sini di SMP Negeri 6 Ambarawa di daerah Pluang, itu yang berkembang apa? Oh, yang berkembang ternyata di sini apokat Pluang. Itu berarti anak-anak usaha di sini yang paling bagus kan apokat Pluang, maka sesuai dengan alam yang ada seperti itu. Kemudian kodrat zaman sesuai dengan zamannya. Maka kalau sekarang kalau anak-anak masih disuruh mengumpulkan satu contoh, misalkan kemarin yang dicontohkan adalah mengumpulkan clipping, itu sudah bukan zamannya. Jadi kenapa? Karena clipping sudah tidak berjalan, karena sekarang anak-anak bisa membaca kapanpun dimanapun dengan teknologi. Ini kemarin dia sampaikan seperti itu. Jadi sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian kita sebagai pengajar itu ibaratnya adalah petani. Kita seperti petani. Petani itu kan hanya ngopeni, nandur ngopeni saja. Kita tidak bisa membuat kita nandur pari terus tukule teki, tidak bisa. Pari ya padi tetap padi, tidak mungkin munculnya jagung. Maka anak-anak itu kita seperti hanya petani, hanya bisa menyirami, ngopeni, ngerawat. Kita tidak bisa merubah anak-anak itu, karena anak-anak itu sudah punya ibaratkan seperti bukan kertas kosong, tapi kertas yang ada tulisannya samar-samar. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kita hanya memperjelas saja, sehingga kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu. Seperti itu. Jadi kita seperti sebagai petani, jadi hanya melayani, ngopeni, nyirami dan sebagainya, tidak bisa merubahnya. Kemudian sebagai anak pembelajar itu diibaratkan sebagai benihnya. Jadi dia akan tumbuh sesuai dengan benihnya, benih apa gitu. Jadi beda benih pastinya juga beda perlakuannya. Kita ngopeni benih padi dengan benih jagung juga akan berbeda. Nek benih padi harus banyak airnya, benih jagung
itu harus airnya jarang dan sebagainya. Ini yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ngopeni anak juga sama, tidak bisa anak satu dengan yang lain disamakan. Hari ini kita belajar ini caranya harus seperti ini, tidak bisa, karena beda anak, beda sifat dan sebagainya. Karena untuk kemampuan menerima, kemampuan berpikir itu juga berbeda. Maka kalau nanti di pembelajaran yang lain itu kan ada istilahnya anak itu beda kemampuan, sehingga mungkin untuk kriteria minimumnya juga berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya angan-angankan kemarin. Jadi angan-angan saya itu nanti murid masa depan itu seperti itu, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian disiplin dan berjiwa Pancasila, kemudian berprestasi, kreatif dan ceria atau inovatif, yang terakhir bermasyarakat, karena ini sangat penting sekali untuk zaman sekarang. Nah, ini angan-angan saya, kemudian dari angan-angan saya itu disitulah munculnya visi orang itu sebetulnya dari sana, dari impian, dari kita bermimpi, kita tuangkan, kita rencanakan, kemudian akan muncul keinginan. Nah, ini visi saya, sebetulnya visi saya untuk di sini ini terwujudnya generasi bertakwa, inovatif, berjiwa Pancasila dan bermasyarakat. Ini angan-angan saya untuk ke depan. Dan nanti mungkin untuk ke depan kita juga SMP ini juga untuk merubah visinya kita review lagi, karena kita sekarang di kurikulum Merdeka. Nah, mungkin ini bisa sebagai referensi nanti. Kemudian yang terutama, yang paling penting di sini yang saya tekankan adalah terwujudnya generasi beriman dan bertakwa. Karena itu sebagai kunci, beriman dan bertakwa itu sebagai kunci. Jadi kunci utama beriman dan bertakwa itu kunci utama anak-anak ini. Ketika anak-anak beriman dan bertakwa mesti punya manut gelem, karena dia apa yang dia lakukan pasti akan diawasi oleh Tuhannya. Maka mereka akan berjalan, akan berperilaku dengan baik. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Lah bagaimana untuk menciptakan generasi terwujudnya generasi beriman dan bertakwa, yaitu dengan diadakan pembiasaan. Kemarin di saya ada pembiasaan untuk setiap pagi dan kajian keagamaan. Jadi setiap pagi itu kita Asmaul Husna, terus kajian keagamaan tiap Jumat. Makanya sekarang kita sudah bisa berjalan untuk tiap Jumat. Nah, untuk langkah-langkah untuk mewujudkan impian di sini itu ini yang paling penting, ada budaya positif di sekolah. Di budaya positif, kemudian kerjasama yang baik antar guru dengan guru dengan kepala sekolah maupun guru dengan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini budaya positif. Jadi apa toh budaya positif itu? Di situ budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis. Di sini penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian budaya positif tujuannya di situ ada tujuan membangun budaya positif di sekolah itu untuk menumbuhkan karakter anak, karena memang yang diminta sekarang adalah profil pelajar Pancasila, anak-anak yang berkarakter. Kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ini, nah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang baru bagi Bapak Ibu, termasuk saya kemarin mendapatkan ilmu baru. Jadi yang namanya budaya positif itu ada 5 hal. Di situ ada disiplin positif, keyakinan positif, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang mungkin baru bagi Bapak Ibu guru. Untuk disiplin positif, nah ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu.
Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi anak itu kalau patuh berarti disiplin, kalau anak itu manut, nurut berarti disiplin. Jadi kena orang nurut jadi hukum. Nah, ini biasanya yang ada di benak kita, istilah disiplin itu seperti itu. Bapak Ibu, setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak, ternyata disiplin tidak seperti itu. Jadi ini yang sering dimaknai, kita memaknai disiplin itu masih sering seperti itu. Jadi menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak itu patuh, itu berarti disiplin. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Wong yang disiplin ora nyaman, kudune mangkat durung mangkat, terus kaya doyak-oyak dan sebagainya. Ini istilah disiplin. Namun apa sebetulnya yang namanya disiplin? Ini menurut para pakar seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari Diane Gesen dalam bukunya tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berarti dari kata disiplina. Ini yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu nama pengikut atau murid. Nah, di sini seseorang harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan dari luar tapi dari dalam sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga sama, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada kata disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri. Jadi kalau kita lihat dari pendapat-pendapat tersebut dapat diartikan bahwa disiplin akan berjalan dengan baik jika itu muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain. Ini tentang disiplin. Nah, biasanya manusia itu memotivasi untuk disiplin ada tiga ini. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang unsur intrinsik tadi. Nah, sekarang kita coba hukuman penghargaan itu seperti apa? Apakah hukuman itu ini tentang hukuman? Jadi ketika kita mengadakan hukuman, ini bersifat satu arah. Biasanya guru memberi, murid hanya menerima. Itu kalau hukuman. Yang terjadi biasanya dia akan tertib saat diawasi. Terus dia juga akan tertib hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ini untuk hukuman. Namun untuk jangka waktu panjang pasti akan ada ketidaknyamanan. Ini kalau hukuman paksaan tadi. Terus dapat membuat murid tersakiti, anak loro ati, nek dihukum biasanya loro ati. Gitu. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak patuh. Mungkin kalau bagi anak-anak yang tidak patuh, satu contoh seperti kita, misalkan kayak tur kamun itu dikapak-kapakno ya wis ora iso gitu. Karena dia sudah tidak mau patuh. Ini maka dengan hukuman pun dia tidak akan berjalan. Itu kalau hukuman. Kemudian bisa terjadi murid membenci peraturan. Jadi murid akan membenci dengan adanya peraturan. Murid juga akan menyembunyikan kesalahan. Nek salah biasanya yang nanti terus ora wani cerita panani dan sebagainya. Murid bisa marah, bisa merasa bersalah dan rendah diri. Ini hukuman. Nah, kemudian penghargaan, kita coba dengan penghargaan. Apakah efektif dengan penghargaan? Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kenapa seperti itu? Nek saiki dikai penghargaan, seseorang bocah kadang males. Ini yang kemarin saya dapatkan di guru penggerak seperti itu. Saiki ono hadiah tapi besok tidak ada. Seperti kemarin misalkan anak diajak jalan-jalan ada door prize-nya mau, ketika nanti tidak ada door prize-nya wis wegah-wegahan, misalkan seperti itu. Atau mungkin di dalam kelas
Anak ada hadiah, ngerjakan soal, begitu ada hadiah mau, tapi begitu tidak ada hadiahnya tidak mau. Ini yang namanya penghargaan. Nah, dampaknya apa? Jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut hanya akan melakukan ketika ada penghargaannya. Ketika tidak ada, ya males seperti tadi. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikannya. Nek ora yo mandek, berhenti. Karena apa? Karena anaknya akan mau jika ada penghargaannya. Itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya jika mendapatkan penghargaan, bukan termotivasi dari dalam diri. Ini tentang penghargaan. Nah, terus nanti yang terbaik apa? Nanti yang terbaik kita coba ke berikutnya sebelum saya ke restitusi. Nanti yang terbaik adalah restitusi. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal di situ yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi di sini disepakati, keyakinan kelas itu disepakati dalam artian gini. Jadi misalkan anak-anak mari kita bisa biasakan misalkan jaga kebersihan itu berarti sudah itu keyakinan kelas. Nanti disepakati siapa yang tidak mau harus seperti apa, konsekuensinya apa, itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi hanya kesepakatan kelas di situ. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Jadi lebih abstrak. Karena daripada peraturan, ini bukan peraturan tetapi kalau di kampung seperti apa ya, hanya norma, hanya seperti norma-norma itu. Tapi itu kesepakatan di dalam kelas. Jadi jagalah kebersihan atau apalah dan sebagainya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi selalu berbentuk positif. Kemudian keyakinan kelas ini juga hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi rasa hakeh-hakeh. Misalkan dianya ditulis selalu berkata jujur. Nah, itu seperti itu dan sebagainya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian di sini bersedia untuk meninjau kembali. Jadi kalau memang itu sudah tidak relevan ya ditinjau kembali. Nah, kemudian yang berikutnya untuk budaya positif adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia di situ. Jadi ada penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalkan satu contoh seperti yang kita alami, satu contoh Turkamun lah. Turkamun itu kenapa tidak sekolah kok anaknya mung turu itu. Nah, mungkin dia dari kelima kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi, bisa saja mungkin yang pertama adalah mungkin dia tidak terpenuhi kasih sayang. Bisa juga kasih sayang, karena kurangnya kasih sayang sehingga dia malas-malesan, tidak ada semangat untuk sekolah. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari hampir semua mata pelajaran dia tidak ada semangat. Berarti ini mungkin anak ini butuh kasih sayang. Kalau hanya kebebasan, dia butuh bebas, dia mesti tidak mau masuk malahan. Kalau dia misalkan butuh penguasaan, ya tidak mungkin. Penguasaannya bukan di situ. Kalau dengan teman-temannya dia pengen lebih unggul, itu namanya baru kebutuhan penguasaan. Jadi yang namanya kebutuhan dasar di sini adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Jadi apa yang kita lakukan kan pasti punya tujuan tertentu. Jadi yang kita lakukan harus usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, di situ pas atau melanggar aturan, hal ini sebetulnya dikarenakan gagal untuk memenuhi kebutuhannya. Ya seperti tadi yang saya berikan contoh, contohnya Turkamun tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang penting.
Jadi sebagai guru itu kita ada 5 posisi kontrol yang penting. Dan nanti kita itu di bagian mana dengan anak-anak? Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu langsung menghukum tanpa menanyai sebabnya apa. Misalkan ada anak melanggar, langsung kita kasih hukuman. Langsung misalkan kalimat yang ada di situ, patuhi aturan saya atau awas. Sudah. Kenapa kamu melanggar? Ayo, sekarang kamu harus dihukum dan sebagainya. Ini kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita menemui anak, kadang kita langsung menyalahkan anak. Kowe kok telat gawe, apa kowe tangine ora gasik dan sebagainya. Ini jadi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Satu contoh di sini kalimat yang saya berikan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya dan sebagainya. Jadi anak langsung rasa aku salah. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman ini kita dekati anak-anak itu, kita ngomongnya cedak, terus lebih dekat sambil ngobrol, nadanya juga tidak terlalu keras. Ini sebagai teman. Jadi kita sebagai teman ajak ngobrol, ngopo toh kok salah, kok kowe telat, ngopo kok kowe males, kenapa kok kamu tidak buat PR dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita hanya memberikan sanksi ketika anak itu anak itu salah. Jadi langsung kita, ayo sanksi ini kamu biasanya disanksi apa dan sebagainya, biasanya hukumannya apa dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling bagus kita adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita tidak menyalahkan anak, tidak menghukum anak, tidak hanya memantau, tetapi sebagai manajer kita bisa juga sebagai teman. Maksudnya manajer di sini itu anak itu kita rangkul. Maksudnya kita rangkul ya kita dekati dengan kalimat-kalimat yang halus. Kowe kok telat, ngopo? Misalkan seperti itu. Lho kok iso apa tangine awan lah, terus piye sesuk kira-kira arep telat meneh ora dan sebagainya. Jadi kalimatnya halus dan kita tidak menyalahkan. Ini yang posisi kontrol guru. Nah ini yang namanya restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer seperti ini. Jadi ini saya contohkan, saya ngambil contoh Doni yang sering terlambat. Jadi ketika kemarin saya ketemu Doni, kebetulan kemarin Doni juga terlambat, saya mencoba untuk mendatangi itu, saya ajak ngobrol. Ini saya contohnya. Jadi apakah kamu mengetahui jam berapa? Jadi yang pertama saya tanyakan tidak langsung kowe telat ngopo ndak? Saya datang dan ngerti orang mlebune jam piro saya kemarinan itu. Tahu Pak, jam 7 Pak. Lah berarti gue telat. Iya Pak. Terus kira-kira piye ngarepan wong kowe wis telat ora melu maca Asmaul Husna. Saya kemarin katakan itu, dan Doni akhirnya dengan senyum dan sebagainya dia menyadari kalau dia telat, dan alhamdulillah dengan cara saya yang kemarin seperti itu sekarang tidak pernah telat lagi. Ini jadi contohnya seperti itu sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung menghukum enggak. Ini yang terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini bagaimana menyelesaikan ketika anak ada yang bermasalah? Kita menggunakan restitusi. Jadi restitusi itu kita tidak menghukum, tidak hanya menghukum. Jadi memberikan solusi, itu restitusi. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak kita menyalahkan enggak, tetapi kita ajak diskusi, ajak ngobrol gitu, kolaboratif dengan anak dan sebagainya. Ini kelebihannya dengan restitusi itu bisa membantu murid mencapai menjadi lebih jadi menjadi lebih disiplin positif. Jadi lebih disiplin positif dengan kesadaran diri. Jadi dengan kesadaran diri. Jadi kita rangkul anak itu, kita dekati, kita ajak ngobrol. Jadi kita tahu masalahnya apa toh, kok kowe telat, masalahnya apa, kok kamu ndak mau belajar, masalahnya apa.
Akhirnya dengan seperti itu anak akan keluar dengan sendirinya, akan cerita dengan sendirinya, dan nanti akan ada solusi di baliknya. Jadi melalui pendekatan restitusi ini, jadi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi. Jadi murid itu akan merefleksikan dirinya sendiri, seperti itu. Nih, nah ciri-ciri restitusi seperti ini, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri tadi, refleksi tadi, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kayak misalkan kayak tur kamun itu ngopo toh jane kok gaweane turu wae. Nah ini kan harus dicari kebutuhan dasarnya apa, ada yang belum terpenuhi. Kemudian restitusi diri, yaitu cara yang paling baik di sini. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Kemudian ada cara penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Di sini dia menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak, oh gue salah, enggak. Oh berarti mungkin koncomu ya pernah kaya kuwi dan sebagainya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan sebagainya. Kemudian kita nanti validasi tindakan yang salah itu seperti apa. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini dan sebagainya. Kemudian baru yang terakhir yaitu menyatakan keyakinan. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan sebagainya. Ini segitiga restitusi. Nah, dan yang terakhir yang paling penting untuk menyelesaikan budaya positif, untuk menjalankan budaya positif, yaitu kerjasama dengan semua stakeholder. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi membangun daya sanding dan untuk membangun daya saing. Jadi antara guru kepala sekolah bekerja sama untuk saling memberi masukan. Ini yang paling penting. Kemudian kita juga tidak hanya dengan guru dan kepala sekolah, tetapi kita juga menjalin kerjasama dengan orang tua atau murid, orang tua murid atau lingkungan sekitar itu. Nah, ini budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita kemarin. Jadi dengan perubahan-perubahan yang ada, alhamdulillah ini sudah berjalan. Yang pertama adalah senyum, salam, dan sapa untuk menyambut kedatangan anak. Kemudian di sini juga sholat zuhur berjamaah juga sudah berjalan. Kemudian di sini juga kebersihan bersama. Bahkan kepala sekolah juga ikut di dalam kebersihan, andil di dalam kebersihan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kelanjutannya masih membaca Asmaul Husna. Ini yang tadi yang saya inginkan di pagi hari, pembiasaan pagi hari membaca Asmaul Husna. Kemudian juga kajian Jumat pagi. Jadi kajian Jumat pagi untuk memperdalam iman dan takwa. Kemudian kebersihan lingkungan sekitar di masyarakat. Ini beberapa yang sudah berjalan. Nah, Bapak Ibu, yang sudah berjalan ini. Nah, kira-kira mari kita merefleksi. Merefleksi apa yang belum ada. Oke. Jadi ini ada video budaya positif videonya. Bapak Ibu, mari untuk kita lihat untuk videonya di situ. Video-video yang terjadi, video-video yang sudah terjadi di sekolah ini. Nih, ini budaya positif yang di sini yang sudah berjalan. Nah, dari beberapa yang kemarin saya dokumentasikan dengan menggunakan video. Jadi ini berupa video dokumentasinya. Ini yang pagi, budaya senyum, salam, sapa, dan sehingga anak akan timbul sopan dan santunnya. Ini
yang kemarin video-videonya. Ini video yang sudah berjalan. Bapak Ibu, nah dari beberapa itu tadi mari kita merefleksi. Tadi sudah saya tampilkan untuk video dan untuk foto-fotonya tadi, kira-kira sudah berjalan dengan baik atau belum, dan apakah budaya di sini sudah cukup atau perlu ditambah. Nah ini yang paling penting. Jadi pripun kira-kira dengan budaya-budaya yang ada, kira-kira mau ditambah lagi mboten, dan itu pripun kira-kira ada ide lagi untuk menambah budaya positif selain yang tadi sudah berjalan mungkin. Nah, bagaimana kalau kita menambah budaya positif yang baru? Ini yang saya usulkan, yang kemarin saya usulkan. Jadi budaya positifnya adalah pembiasaan ucapan terima kasih. Jadi nanti, tapi kita harus dimulai dari diri kita dulu, dari Bapak Ibu guru dulu. Kita sering dengan anak mengucapkan terima kasih. Jadi paling tidak kalau anak dengan kita membantu misalnya menghapus atau selesai menghapus, ya kita ucapkan terima kasih dan sebagainya. Nanti anak-anak saya minta untuk kesepakatan membuat keyakinan kelas terima kasih. Ini prosedurnya nanti seperti ini. Saya akan izin kepala sekolah dan sebagainya untuk pelaksanaan ini. Pripun tambah terima kasih kira-kira pripun? Tujuh nggih Bapak Ibu nggih. Ya, tujuh nggih, terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu, paparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Bapak Ibu ada usulan atau mungkin ada pertanyaan, silahkan, monggo. Jadi kalau ada usulan, ada tambahan mungkin monggo, silahkan. Ada monggo nek menawi ada. Nggih. Nggih. Terima kasih dulu kalau misalnya kesalahan dia kita sudah ucapkan masa keselamatan dulu, dan saya baru dia, tetapi sekarang setelah ada yang menyampaikan siswa itu, sekarang guru belum menyapa, dia sambil mengucapkan sambil selamat itu. Terima kasih. Mungkin informasi terima kasih Bu Ari. Ya, memang kemarin saya mencoba ke anak-anak untuk mengucapkan salam dan sapa. Jadi ini pembiasaan salam dan sapa, karena kalau kemarin kan kita baru senyum. Yang 5S kan yang dulu kita sempat jalan tapi berhenti, dan alhamdulillah kemarin anak-anak dengan saya kasih keyakinan kelas, kesepakatan di dalam kelas bahwa kita harus saling menyapa, dan alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih Bu Ari. Monggo yang lain mungkin ada.
mboten enten nggih, cukup nggih. Kalau cukup terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Mari kita tetap semangat untuk berikan yang terbaik untuk anak didik. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada masukan dan sebagainya, silahkan langsung bisa ke saya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dari tugas itu kita dibuat untuk budaya positif. Nah, terus di sini kan sekolah ini sudah banyak budaya positif, termasuk sholat zuhur berjamaah, terus pagi kita menemui anak-anak, itu sudah budaya positifnya. Tapi masih ada satu yang saya rasa kurang, dan ini sebetulnya kata-kata yang bagus, ucapan terima kasih itu kan anak-anak kadang masih lupa. Dan nanti targetnya bahwa anak-anak itu mau untuk mengucapkan terima kasih minimal setelah pembelajaran, mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Nah, ngoten izin ngoten pripun kinten. Prinsip ketika itu memang hal yang positif, dan itu saya pikir bagus ke depan juga, tidak apa-apa. Mungkin nanti untuk pelaksanaannya atau mungkin anak-anak secara bersama-sama seperti mengusahakan semangat pagi atau bagaimana? Iya, nanti rencana kan saya masuk ke kelas-kelas untuk membuat kesepakatan dengan anak-anak. Nah, jadi untuk membuat kesepakatan dengan anak-anak, yang pertama nanti membuat seperti slogan di kelas. Terima kasih sangat penting untuk diucapkan, misalnya seperti itu. Kemudian nanti saya juga mengimbaukan anak-anak untuk mengucapkan terima kasih ini pada saat kita mendapat sesuatu, atau minimal sebulan setelah selesai pembelajaran mengucapkan terima kasih untuk gurunya yang akan. Jadi nanti saya tetap masuk ke anak-anak untuk sosialisasi dan membuat kesepakatan dengan anak. Dan mungkin nanti juga mohon izin untuk sosialisasi juga kepada Bapak Ibu guru, karena kan nanti pelaksanaan ini tidak bisa saya sendiri, harus ada kerjasama juga dengan Bapak Ibu guru yang lain dan untuk memantau. Nanti mungkin kan ini nanti koordinasi Pak Ibu sampaikan sekali ke teman-teman. Mau dimulai kapan? Nanti saya kan harus sosialisasi ke anak dulu. Setelah sosialisasi ke anak, mungkin baru bisa dilaksanakan. Nanti sepanjang itu untuk kebaikan anak-anak, saya sangat mendukung. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Helia Tabita selaku Kepala SMP Negeri 6 Barawa yang saya hormati, Bapak Ibu guru, karyawan SMP Negeri 6 yang saya hormati. Saya di sini mau mempresentasikan untuk pelaksanaan budaya positif ke depan, melihat dari SMP Negeri 6 Barawa dengan budaya positif yang sudah begitu banyak, ada pagi hari, kemudian kegiatan Jumat dan lain sebagainya. Namun saya masih merasa ada satu hal yang masih kurang, yaitu tentang budaya ucapan terima kasih pada anak. Ini ternyata sampai saat ini kadang kita melihat anak itu untuk mengucapkan terima kasih masih berat. Bahkan kadang ketika kita selesai pembelajaran, untuk mengucapkan terima kasih itu kalau tidak dipaksa, tidak dengan aturan, rasanya masih berat. Maka di sini saya mencoba untuk membuat
nanti membuat program budaya positif, yaitu ucapan terima kasih untuk anak-anak, terutama minimal ini nanti setelah kita pembelajaran, setelah Bapak Ibu guru mengajar, nanti anak-anak itu ketika Bapak Ibu guru salam, tutup salam, nanti ada ucapan terima kasih Bapak Ibu guru, atau Bapak guru terima kasih Pak, terima kasih Bu. Jadi seperti itu. Nanti pengembangannya kita ke anak-anak, yaitu nanti kepada temannya. Ketika misalkan jajan, bayar dan sebagainya, anak setelah selesai tetap mengucapkan terima kasih. Jadi kita budayakan ucapan terima kasih. Dan ini semua perlu kerjasama antara pihak sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga siswa-siswa semua. Jadi semua terlibat, terutama kita Bapak Ibu guru berarti harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Ketika kita minta bantuan anak, berarti kita juga harus mengucapkan terima kasih. Misalkan anak-anak suruh menghapus, selesai terima kasih ya, dan sebagainya. Nah, nanti untuk pelaksanaannya saya akan masuk ke kelas-kelas untuk sosialisasi ke anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas bahwa nanti kita kesepakatan dengan anak-anak, ucapan terima kasih harus diucapkan setelah selesai pembelajaran, minimal seperti itu. Kemudian nanti anak-anak membuat poster-poster yang isinya di dalam kelas minimal ada 1 poster lah, bahwa terima kasih harus diucapkan ketika dapat sesuatu atau istilahnya apalah, yang penting mengena ke anak. Jadi seperti itu untuk pelaksanaannya. Terus nanti untuk pengawasan saya mohon kepada Bapak Ibu guru kerjasamanya saling mengawasi, saling mengingatkan. Karena program ini tidak akan berjalan ketika tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama antar Bapak Ibu guru dengan Ibu Kepala Sekolah dan pihak lingkungan sekolah. Karena pengawasan sepenuhnya ada di orang tua, nanti juga kita akan memberitahu ke orang tua. Jadi pembiasaan ini tidak hanya di sekolah, tetapi nanti juga bisa di rumah. Itu untuk pemaparan program saya. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Mungkin kalau Pak Tir bisa membuat kayak anak-anak TK itu, kalau pas gurunya datang itu ada semangat, bisa dibuat lagi seperti itu biar anak-anak tidak bosan dan ngantuk mungkin. Ya, nanti mungkin ke depan bisa. Nanti saya coba membuat keyakinan dengan anak-anak. Kita buat kesepakatan. Dan mungkin tidak hanya nanti terima kasih, tapi kalau ini sudah bisa berjalan, nanti akan saya lanjut dengan kata maaf dan kata tolong. Itu kan 3 kalimat yang sangat-sangat sakti gitu. Tapi kan ini butuh proses. Jadi nanti awalnya ke terima kasih dulu. Mungkin terima kasih masukannya nanti mungkin bisa saya koordinasikan dengan anak. Terima kasih. Mungkin yang lain lagi menurut Boten-wonten. Kalau boten-wonten, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf karena ini merupakan tugas dari guru penggerak yang harus saya laksanakan. Makanya saya meminta waktunya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan kita di sekolah ini itu kan sudah berjalan dengan baik. Dalam artian kebiasaan-kebiasaan kita sudah mulai bagus, termasuk ketika kalian di pagi hari. Di pagi hari kan dari pihak sekolah sudah mendukung kalian di jalan masuk kalian sudah berangkat. Nah, alangkah bagusnya, maksudnya alangkah bagusnya kalau kalian kan berdatangan itu kan salaman kok. Berarti kalian kalau ketemu saling mendadak menyapaan. Ya sama, maksudnya gini, kalau pagi kalau kalian misalkan bertemu, maksudnya berdatangan kamu salaman kok. Maksudnya ya
Misalnya kalau salaman sambil mengucapkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu kan kayaknya kan lebih asik gitu ya. Kan ada, jadi kalian kan ada apa ya, hubungannya antara guru dengan murid kan ada itu. Tapi orang ngomong ini sekedar salaman kok. Kira-kira bisa dilaksanakan enggak? Bisa ya. Jadi kalau ya selamat pagi Bu. Kalau sama yang laki-laki ya selamat pagi Pak. Jadi ada omongan dulu, namun menunggu kan enggak gitu. Jadi kalian itu ada kayak menyapa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang gini saja. Misalkan gini, kalian menjauhi pensiun ke teman. Terus teman itu mengembalikan ke kalian. Kalian mengucapkan terima kasih ya. Diucapin terima kasih itu rasa budi. Benar enggak? Iya. Ini balik ke orang yang mengucapkan terima kasih itu kadang ya bundelan ya. Disurai orang bundelan itu. Ya, maka mari kita sekarang budayakan untuk menggunakan ucapan terima kasih. Mau terima kasih minimal gini, misalkan ketika selesai pembelajaran guru menutup pelajaran, biasanya guru menutup pelajaran saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan, kalian jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salam kan wajib, nah orang jawab berarti busok. Nah habis itu kalian tutup dengan terima kasih Pak atau terima kasih Bu. Jadi seperti itu udah. Ini kan rasanya enak gitu. Kalian ada apa ya? Mendapatkan sesuatu dari guru itu. Dan nanti lainnya, tidak hanya itu, kalian dengan temannya juga saling memberikan ucapan terima kasih lah. Dibantu konsoli ya terima kasih selain penggaris banyak ya. Matur nuwun ya. Terima kasih kan rasanya enak gitu ya. Kira-kira bisa tidak dilaksanakan seperti itu? Saya paling tidak setelah pembelajaran selesai lah. Begitu guru menutup pelajaran, katakan terima kasih Pak, terima kasih Bu. Seperti itu. Dan nanti biar kalian diingatkan dan iso-iling, kita nanti buat kelas ini beberapa kelas lah. Kasih seperti kelas 9 itu loh. Kasih apa? Poster-poster. Nah, nanti Bu ingatkan kalian biar sering mengucapkan terima kasih ya. Ucapkan terima kasih selalu. Guru pokoknya kata-kata apa lah. Maaf Pak, mohon maaf jika salah. Jadi kalian akan selalu ingat ketika membaca openingan. Jadi kalimat-kalimat yang bagus, slogan-slogan yang bagus ditempel di sini. Nah, apa boleh kok seperti itu. Kira-kira bisa nggak kelas ini dibuat seperti itu? Jadi itu. Jadi saya berharap kelas ini tidak polos. Jadi ada slogan-slogan di dalam kelas. Orang sudah mau tulisan tidak apa-apa untuk mengingatkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus bagi kalian. Itu ya kira-kira ya. Ya. Kira-kira saya yakin ketika kita sudah ada kesepakatan, nanti kalian bisa melihat itu polos-polos dapat itu. Polos itu kan malah pemandangannya kurang menarik. Tapi dengan kalian tambahin tulisan-tulisan yang menarik, mungkin bisa diberi gambar yang menarik, tidak apa-apa, boleh, tidak dilarang. Itu kalau memang bisa dilaksanakan, terima kasih. Nanti kita coba untuk kita mulai dari hari ini. Kita mulai dari ini dan seterusnya. Inilah setelah selesai pembelajaran, guru menutup ada ucapan terima kasih. Bagus kalau pulang biasanya sudah ada. Tapi kalau yang tidak pulang kalian biasanya belum ada. Nah itu nanti kita. Hey!
ya sekolah. Dan kalian sudah setiap pagi sudah punya kebiasaan yang bagus. Satu sisi kalian itu datang sudah disambut oleh pihak sekolah, oleh bapak maupun ibu guru. Ada satu hal yang menurut saya masih kurang untuk kalian. Yang pertama, dari kalian belum muncul, sapa dari kalian belum muncul, jadi kalian hanya berjabat tangan saja. Usahakan kalau bisa, kalau pagi, kalau jabat tangan ya kalian sudah dijemput seperti itu ya, dengan menyapa. Jadi cara menyapa, ya mungkin begitu datang sambil berjabat tangan ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, bukan lebih bagus kayaknya. Kira-kira bisa lah. Bisa ya, bisa, itu satu. Jadi kayaknya ada semacam apa ya? Kalian dengan Bapak Ibu guru itu ada hubungan yang baik gitu. Jadi begitu datang kalian jabat tangan, salaman, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu kan gayanya bagus. Itu yang pertama. Kira-kira sanggup deh? Sanggup ya? Atau mungkin kalian lebih bagus lagi kalau pakai salam, misalkan Assalamualaikum. Tidak apa-apa, karena salam itu kan mendoakan. Bagi yang muslim pakai salam, boleh. Tapi kalau di sini karena mohon maaf karena ibu kepala non-muslim ya lebih bagus ya pakai selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Seperti itu. Kayaknya kalian kan lebih menghormati, lebih menghargai. Itu yang pertama. Nah, kemudian saya masih melihat banyak anak-anak di sini yang kadang ini saja. Kita itu satu contoh begini saja. Ketika kalian memberikan sesuatu pada temanmu, misalkan kalian dengan balasan ucapan temanmu mengatakan ke kalian, terima kasih ya, rasanya itu senang ya. Nah, makanya ayo kita budayakan dengan ucapan terima kasih. Jadi budayakan ucapan terima kasih. Ya paling tidak minimal kita nanti ketika selesai pembelajaran lah. Ketika selesai pembelajaran, kalian misalkan begitu Bapak Ibu guru selesai salam misalkan, kalian habis menjawab salam ucapkan terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Kayaknya kan lebih enak gitu kan. Lebih enak dirasakan. Jadi dari Bapak Ibu guru senang kalian sudah kok karena sudah mengucapkan terima kasih. Tidak hanya itu, tapi ketika kalian misalkan mendapat apa dari temanmu, diucapkan terima kasih. Kan seperti itu kayaknya konsumsi kan enak itu, senang gitu. Kalian tidak usah dikasih lah, kalian dipinjami aja. Misalkan dipinjami pulpen atau penggaris, begitu selesai kalian mengucapkan terima kasih ya. Mau bisa nilai ya senang saja. Kira-kira perasaanmu kalau temanmu mengatakan seperti itu piye? Ya senang apa? Nah kira-kira bagaimana? Bisa nggak nanti kalian ketika selesai pembelajaran kalian mengucapkan terima kasih. Apalagi guru yang mungkin pakai salam ya, terakhir pakai salam, misalkan saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya seperti itu. Ya, menjawab salam itu adalah wajib. Bagi orang muslim menjawab salam itu wajib. Nah, itu sampai kalian jawab berdosa, itu hadis Rasulullah. Berdosa karena harus menjawab karena itu adalah wajib. Menjawab salam itu wajib. Nah, jadi nanti saya mohon saya menurut kesepakatan kalian. Kira-kira bagaimana?
dengan rasa memang aja, hanya mengucapkan terima kasih. Sanggup enggak kalian? Ya. Aku nanti untuk mengingatkan kalian, kalian tetap iring, tetap ingat. Nanti kita akan coba buat di sini kita beri koyok semacam apa dari kertas itu tulisan nanti yang buat kalian itu taruh sekopo kertas karton. Nah iya kalau kelas sama belum? Menghias kelas. Ya menghias kelas, memang menghias kelas sih. Nanti dikasih tulisan aja. Kata-kata. Ya, kata-kata selalu ucapkan terima kasih. Jauh kata-kata. Nah, ngelupi. Kira-kira iso lah kalian buat seperti itu. Saya nanti buat koyok apa sendiri? Poster. Ya, poster. Selalu ucapkan terima kasih. Kan seperti itu. Terus mungkin yang lain, poster-poster yang lain itu kayaknya nanti sambil mengingatkan kita. Betul tidak? Bisa ya? Bisa ya seperti itu ya? Setuju kalian? Setuju ya dengan membuat nanti buat poster-poster. Jadi di kelas biar orang polos ini lah kelasnya. Ayo beri kalimat-kalimat yang cantik. Jauh kata-kata. Kamu kalimat-kalimat yang cantik, yang positif. Ya, misalkan seperti tadi, misalkan selalu ucapkan terima kasih. Jika minta bantuan, ucapkan tolong, misalkan seperti itu. Benar nggak? Memperlukan cantik kan paling enak tolong. Nah, kan enak aja. Jika salah, ucapkan maaf. Nah, seperti itu kan nanti dalam kelas. Itu ya, ya. Nanti segera untuk bisa dilaksanakan yaitu satu hal yang paling dapat kalau pagi jangan lupa selamat pagi, selamat pagi dan seterusnya. Itu oke? Bisa disepakati? Oke, jadi itu ya. Sama-sama, silakan untuk istirahat. Selamat pagi Taufik dan Huda. Pagi, Pak. Saya hanya pengen butuh kesaksian kalian aja, jawaban kalian. Kalian kelas 7 kemarin kan pelajaran matematika dengan saya. Ya, kelas 8 juga pelajaran dengan saya. Yang kalian rasakan pelajaran saya, maksudnya aku lemulang kelas 7 kelas 8 enak endi? Enak 8. Kelas 8, Pak. Enak kelas 8 ini berarti luwih penak timbang kelas 7. Nek materi ini luwih angel. Tapi pelajarannya secara umum luwih enak ya, lebih enak sekarang ya dibandingkan dulu ya. Ya, berarti terus kamu mengikuti pelajaran setiap hari. Piye, perasaannya piye? Senang, Pak. Oh, senang. Matematika lebih senang ya dibandingkan biyen ya kelas 7 ya. Walaupun gue sulit ya jane ya. Ya, terima kasih atas kesaksian kalian. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi Doni dan Arma. Ya, saya hanya pengen ngerti aja dari komentar kalian. Pembelajaran matematika yang saya ajar itu dalam mengajar dari kemarin kelas 8 sama kelas 9 enak kapan?
Nak kelas 8, 9 enak. berdua sih. oh padha wae. Kalau padha wae ra mudeng kabeh. Ora mudeng. Nah, secara ngajarnya saya cara ngajarnya dulu kelas 8 dan kelas 9 enak kapan? Enak kabeh. Hah? Enak. Nek pas nerangke apa enak? Enak pas cerita. Oh, nah Mas cerita. Cara ngajarnya saya asik pas kelas ini. Oh, saya asik sekarang. Cara ngajarnya saya asik. Memang materinya angel ya saya kelas sama ya. Ya, karena memang sulit. Tapi kalian merasa bahwa saya rodok enak saiki apa enak biyen? Mulang. Saiki. Enak sekarang ya. Ya, berarti kalian ya lumayan lah, berarti sudah ada perubahan. Ya, itu ya sementara. Terima kasih wawancaranya. Selamat siang. Ya. Siap, Kak.